Coba semua berdiri. Berdiri. Sudah. Rapikan dulu pakaianmu. Ayo rapikan pakaianmu. Sudah rapi? Sudah, Bu. Sudah. Ini Ibu tengok. Meja kalian masih ada yang miring-miring. Belum pas pada tempatnya. Ayo rapikan dulu. Ayo. Ya, luruskan mejanya. Oke. Sudah. Kembali ke tempat duduknya masing-masing. Silahkan duduk. Nah, semua hadir? Semua hadir? Siapa yang tidak hadir? Hadir semua? Iya, bagus. Semua hadir berarti semua siap untuk belajar. Semua semangat untuk belajar. Oke, siapa di sini yang bisa pimpin doa kita? Ayo Sania, silakan maju nak. Ya, kita berdoa ya, berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Ayo Sania. Mari kita bersatu di dalam doa. Tuhan, kami mau belajar Tuhan yang kau berikan kita agar bisa menerima pelajaran yang diberikan Tuhan. Kami diberikan kesabaran agar mampu mendidik kami dengan baik. Lalu kami ikut Tuhan yang mampu mengajar berikan negara kesehatan. Apa yang menjadi mampu mengajarkan sendiri. Sehingga doakan Tuhan dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Amin. Terima kasih Sania. Oke, biar kita lebih semangat untuk belajar ya, kita bernyanyi salah satu lagu nasional, yaitu Garuda Pancasila. Siapa yang bisa pimpin buat jadi dirijen? Ayo Tasya. Semua bernyanyi ya. Garuda Pancasila, akulah pendukungmu. Patriot proklamasi, sedia berkorban untukmu. Pancasila dasar negara, rakyat adil makmur sentosa, pribadi bangsaku. Ayo maju, maju, ayo maju, maju, ayo maju, maju. Oke, terima kasih Tasya. Nah, minggu lalu kita sudah belajar mengenai perkembangbiakan makhluk hidup. Apa tujuan makhluk hidup untuk berkembang? Supaya tidak punah. Iya, supaya tidak punah, supaya makhluk hidup tetap bisa mempertahankan spesies. Hari ini tema pembelajaran kita adalah apa itu yang kapan tulis? Selamatkan makhluk hidup. Jadi perkembangbiakan makhluk hidup merupakan salah satu cara menyelamatkan makhluk hidup. Nah, perkembangbiakan makhluk hidup itu apa aja? Ada tumbuhan, terus hewan, kemudian manusia. Jadi yang tiga ini merupakan makhluk hidup. Semua makhluk hidup pasti harus berkembang biak. Nah, sekarang kita mau belajar mengenai perkembangbiakan pada tumbuhan. Oke, sebelum itu silahkan buka bukumu. Buka bukumu tema 1 mengenai bagaimana jagung berkembang biak. Sudah? Bagaimana jagung berkembang biak? Halaman 2. Ada? Ada digunakan bagaimana jagung berkembang biak. Nah, jadi kita mau baca itu, kalian masing-masing membaca dengan temanmu. Kemudian nanti setelah kamu membaca, ya, kamu bisa mencari ide pokok. Itu ada berapa paragraf bacaannya? Ada 5 paragraf. Ya, di dalam setiap paragraf pasti memiliki ide pokok. Apa itu ide pokok? Apa ide pokok? Ide pokok adalah gagasan utama atau pikiran utama adalah setiap paragraf. Jadi itu ada 5 paragraf. Di dalam paragraf itu pasti masing-masing memiliki ide pokok. Setelah kamu membaca bacaan itu yang berjudul bagaimana jagung berkembang biak, kemudian kamu mencari ide pokok dan membuatnya dalam bentuk diagram.
itu nanti kamu akan ibu pilih untuk membacakan ke depan. Bisa? Oke, sekarang mulai membaca nanti. Baca dengan bagus ya, biar kamu bisa mendapatkan ide pokok pada setiap paragraf. Kalau sudah selesai dibaca yang 5 paragraf itu, kemudian kamu cari ide pokoknya. Ada 5 paragraf, berarti ada 5 ide pokok. Jangan lupa ya, ide pokoknya itu dibuat dalam bentuk diagram. Diagramnya contohnya ada di halaman 4. Sudah selesai, Nak? Ya, cepat ya. Oke, udah selesai kan, Nak? Sudah, Bu. Sudah selesai? Sudah, Bu. Oke, siapa yang mau maju ke depan untuk membacakan pekerjaannya? Ayo, silakan, Alif. Paragraf pertama. Jagung merupakan salah satu tanaman yang dijadikan bahan makanan pokok di berbagai negara, salah satunya Indonesia. Paragraf kedua. 3 hingga 3,5 bulan buah jagung dapat dipanen oleh petani. Paragraf ketiga. Tepung sari akan terbang terbawa angin ketika angin bertiup. Paragraf 4. Setelah terjadi pembuahan, bunga jagung tersebut terus berkembang hingga menjadi buah jagung. Paragraf kelima. Biji jagung yang tua dapat ditanam kembali. Iya, bagus. Tepuk tangan pada temannya. Oke, siapa yang kedua? Siapa yang kedua? Angkat tangannya, siapa yang kedua? Oke, Rafael. Jagung merupakan salah satu tanaman yang dijadikan bahan makanan pokok di berbagai negara, salah satunya di Indonesia. 3 hingga 3,5 bulan buah jagung dapat dipanen oleh petani. Tepung sari yang terbawa angin sebagian akan jatuh. Setelah
dari pembuangan bunga jagung tersebut terus berkembang hingga menjadi buah jagung. Biji jagung yang tua ditanam kembali. Iya, bagus. Tepuk tangan. Jadi kalian melalui bacaan tadi kalian sudah bisa menemukan ide pokok dalam setiap paragraf. Tadi di dalam bacaan itu membahas tentang apa? Bagaimana jagung berkembang? Iya. Jadi tanaman jagung itu berkembang biak dengan cara generatif. Bagaimana itu berkembang biakan generatif? Ya, jadi kalian akan mengetahui bagaimana perkembangbiakan secara generatif melalui video. Ya, jadi sebelum kita melihat video, terlebih dahulu ibu akan bentuk kalian menjadi beberapa kelompok. Ya, untuk membentuk kelompoknya dimulai dari si Reja menghitung 1 sampai 3. Oke, setelah Reja 1, Silva 2, yang ketiga adalah Astrid. Setelah sampai nomor 3 kemudian diulang lagi oleh Tasya. Paham? Oke, mulai Reja. 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 3. Oke, siapa yang dapat nomor 1 angkat tangan? Oke, itu satu kelompok ya. Yang dapat nomor 2? Ini satu kelompok. Ya, yang dapat nomor 3? Ya, ini satu kelompok. Nah, sekarang silakan bentuk kelompoknya, digeser mejanya. Oke, kalau sudah digeser mejanya silakan langsung duduk. Action. Oke, di depan kalian masing-masing sudah ada laptop. Jadi di laptop itu sudah tersedia video mengenai perkembangbiakan tumbuhan dengan cara generatif. Silahkan kalian hidupkan videonya. Bisa? Bisa.
video itu adalah apa? Mengenai perkembangbiakan generasi. Jadi perkembangbiakan generasi itu adalah dengan cara apa? Pertemuan dari benang sari dan kepala putih pada bunga. Nah, tadi di situ sudah dijelaskan apa saja bagian-bagian dari bunga. Nah, sekarang tugas kalian dalam kelompok adalah ini ibu punya gambar. Sudah? Ibu punya gambar. Jadi silakan secara berkelompok kalian diskusikan isi nomor-nomor ini. Ini bagian apa dari bunga? Nomor 1 bagian apa? Nomor 2 bagian apa? Nomor 3 bagian apa? Sudah? Sudah. Kemudian nanti setelah itu masing-masing perwakilan kelompok maju untuk membacakan hasil kerja kelompok. Paham? Oke. Ini untuk kelompok 1. Tulis nama kelompoknya di atas ya. Kelompok 2. Dan kelompok 3. Silakan berdiskusi. Sudah ditulis sama kelompoknya? Sudah, Bu. Sudah selesai ya? Sudah bisa maju ke depan untuk presentasi? Sudah. Oke, dimulai dari kelompok 1. Siapa yang maju dari kelompok 1? Ayo, Tasya. Bagian-bagian bunga. 1. Mahkota bunga. 2. Benang sari. 3. Batang sari. 4. Kepala putih. 5. Batang putih. 6. Bakal bunga. 7. Tangkai bunga. 8. Dasar bunga. 9. Kelapa. Iya, bagus. Beri tepuk tangan temannya. Sekarang kelompok 2. Siapa yang maju? Ya, beri tepuk tangan untuk kelompok 4. Oke, sekarang kelompok terakhir, kelompok 3. Buat suaranya ya. Bagian-bagian dari bunga. 1. Mahkota bunga. 2. Benang sari. 3. Tangkai sari. 4. Putih. 4. Kepala putih. 5. Tangkai putih. 6. Bakal bunga. 7. Tangkai bunga. 8. Dasar bunga. 9. Kelapa bunga. Oke, beri tepuk tangan untuk kelompok. Jadi, kita sudah mengetahui bahwa di dalam bunga itu terdapat beberapa bagian. Apa saja yang pertama? Mahkota
untuk hidup. Alatnya untuk berkembang biak ya, dengan melakukan apa? Penyebaran. Nah, di berbagai negara, khususnya di negara ASEAN, memiliki ciri khas bunganya masing-masing ya. Jadi bunga itu bukan hanya ada di Indonesia. Bunga itu ada di semua negara. Ya, begitu juga dengan negara tetangga kita yang berada di kawasan ASEAN. Ya, contohnya seperti di Indonesia ada bunga kamboja. Di Thailand itu pun ada bunga kamboja. Kira-kira ada yang tahu nggak kenapa bisa sama bunga kita dengan bunga negara lain? Ada yang tahu? Karena kita tinggal di dalam kawasan yang sama, ya. Jadi geografis kita Indonesia dengan negara tetangga kita, contohnya seperti Thailand, Malaysia, negara ASEAN ada berapa? 10 apa saja? Indonesia, Malaysia, Singapura, Filipina, Laos. Nah, lihat di buku halaman 7. Sudah lihat bukunya halaman 7? Di situ ada bunga yang indah bukan hanya tumbuh di Indonesia, ya. Silakan kamu baca 3 menit. Ayo silakan baca. Oke, sudah dibaca? Sudah kamu baca kan? Nah, jadi ada beberapa bunga yang terdapat di Indonesia dan ada juga di luar negeri. Contohnya tadi bunga apa? Kalau di Indonesia disebut dengan bunga kembang sepatu, tetapi kalau di negara Malaysia disebut dengan bunga apa? Di Indonesia disebut dengan bunga kembang sepatu. Nah, itu adalah contoh bunga yang ada di Indonesia dan ada juga di luar negeri. Nah, lihat di baliknya halaman 8. Nah, itu adalah peta dari negara-negara yang ada di kawasan Asia Tenggara. Ada Myanmar, Thailand, Kamboja, dan lain sebagainya. Ya, kita berada di kawasan yang sama. Jadi iklim kita, kemudian sumber daya alam kita tidak terlalu beda, bahkan ada kesamaan. Nah, sekarang di situ ada kehidupan sosial budaya dari masyarakat setiap negara. Ada Thailand, Malaysia, Kamboja, Brunei Darussalam. Nah, tugasmu kamu pilih 2 negara, ya. Kamu pilih 2 negara. Ini di masing-masing kelompok ya. Kamu berdiskusi di kelompok, kamu pilih 2 negara. Ya, kira-kira kamu pilih negara mana? Contohnya kelompok 1 mau pilih negara Malaysia dan negara Vietnam. Ya, jadi kamu tuliskan bagaimana kondisi sosial ekonomi dari Malaysia, kemudian bagaimana sosial ekonomi dari Vietnam, kemudian apa persamaan dari kedua kelompok ini. Ya, kamu buat di dalam diagram Venn. Diagram Venn-nya ada di bukumu contohnya di halaman 14 ya. Jadi itu adalah bentuk dari diagram Venn ya. Di sini kamu negara yang pertama kamu tulis negara apa, misalnya Malaysia bagaimana kehidupannya, kemudian negara Vietnam bagaimana kehidupannya, dan di tengah-tengah ini kamu tulis persamaannya. Paham? Oke, kerjakan sekarang. Nah, berdiskusi ya. Mulai. Oke, sudah selesai? Sudah. Sekarang maju dari kelompok 1, bacakan. Oke. Disamakan negara Singapura dan Malaysia. Masyarakat mayoritasnya Cina, Melayu, dan India. Iya, oke, beri tepuk tangan teman-teman ya.
Jadi tadi negara yang dipilih si Olive adalah negara apa, Olive? Malaysia dan Singapura. Jadi terdapat persamaannya, yaitu masyarakatnya itu sama-sama berasal dari Cina, India, dan satu lagi Melayu. Ya, oke. Jadi apa yang kita pelajari hari ini? Apa yang kita pelajari mengenai perkembangbiakan makhluk hidup, yaitu tumbuhan secara genetik, yaitu melalui penyerbuluan yang terjadi pada bunga. Coba Tian sebutkan salah satu bagian dari bunga. Iya, pangkal bunga. Yuli, dasar bunga. Oli, iya, kepala putih. Arisa, mahkota bunga. Vina, kelopak bunga. Iya, pintar. Berarti kalian sudah bisa memahami bagian-bagian dari bunga. Bagaimana makhluk hidup berkembang? Iya. Oke. Untuk tugasmu di rumah, tuliskan. Tugasmu di rumah. Yang pertama, apa manfaat perkembangbiakan? Apa manfaat perkembangbiakan? Yang kedua, apa yang dimaksud dengan perkembangbiakan generatif? Ketiga, tuliskan bagian-bagian dari bunga. Sudah? Nah, jadi yang tiga itu adalah tugasmu di rumah. Ya, Ibu harap semua mengerti. Oke, kita sudah berakhir pembelajarannya. Semua disimpan bukunya. Sudah disimpan bukunya. Sudah disimpan bukunya? Oke. Sekarang kita mau menutup pelajaran, kita bernyanyi lagu Ampar-Ampar Pisang. Siapa yang bisa pimpin? Yuli. Ampar-ampar pisang bergaya. Ampar-ampar pisang, pisangku belum matang. Masak gigi di urung bari-bari. Masak sebiji di urung bari-bari. Mangga lepok, mangga lepok. Ada kayu bengkok, bengkok dimakan api. Apinya cengcurupan, bengkok dimakan api. Apinya cengcurupan. Nang mana betis kuntung, gigit pipi dawang. Nang mana betis kuntung, gigit pipi dawang. Siapa yang mau membawakan doa? Doa pulang? Mari kita berdoa menaruh kepercayaan kami. Tuhan, kami sudah menerima pelajaran yang diberikan kepada kami. Kiranya bisa menjadi lingkaran untuk kita. Di surga yang berkat, beri mengenal kesabaran agar mampu mendidik kami